Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan hasil wawancara kami kepada salah satu guru senior biologi yang ada di MAN 2 Mojokerto. Kami dari kelompok 3 sendiri terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Andita Miftahul Ilmi. Yang kedua yaitu ada Muhammad Soekarno Putra. Dan yang ketiga yaitu Nur Atifah Aliyah Muhammad. Untuk identitas narasumber yang kami wawancara yaitu Dr. Anda Dewi Aisyah yang tempat dan tanggal lainnya di Mojokerto 3 September 1968. Alamat dari Bu Dewi sendiri yaitu di Jalan Tongkol, Gang 6, nomor 326 Wisma Suko Indah, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Bu Dewi ini merupakan salah satu guru senior biologi yang ada di MAN 2 Mojokerto. Untuk prabbing wawancara sendiri yang kami ajukan ke Bu Dewi yaitu yang pertama latar belakang pendidikan dari Bu Dewi, yang kedua alasan Bu Dewi itu memilih menjadi seorang guru, yang ketiga yaitu motivasi yang mempengaruhi Bu Dewi itu sehingga memilih menjadi seorang guru, yang keempat yaitu menurut Bu Dewi itu yang membedakan mata pelajaran biologi dibanding dengan mata pelajaran lain yang ada di sekolah, khususnya yang ada di MAN 2 Mojokerto. Yang kelima yaitu lama Bu Dewi menjadi seorang guru khususnya di MAN 2 Mojokerto. Yang keenam yaitu pendapat Bu Dewi mengenai perbedaan karakteristik pembelajaran zaman sekarang dengan K13 dan revisi dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Yang ketujuh yaitu bagaimana pengembangan kompetensi guru menurut Bu Dewi. Yang kedelapan yaitu bagaimana menurut Bu Dewi itu persepsi dan pengalaman Bu Dewi saat melaksanakan MGMP. Yang kesembilan yaitu persepsi dan pengalaman Bu Dewi dalam melaksanakan lesson study. Dan yang terakhir yaitu harapan Bu Dewi ke depannya mengenai kebijakan sekolah saat ini maupun kebijakan pemerintah mengenai pendidikan yang sekarang. Untuk hasil wawancara akan dibacakan oleh teman saya Muhammad Soekarno Putra dan Nur Atifah Aliyah Muhammad. Ya, saya lanjutkan masuk ke hasil wawancara. Nah, kami akan memaparkan analisis transkrip dan transkrip wawancara kami. Yang pertama, MGMP merupakan wadah bagi guru untuk saling tukar pengalaman selama PPM. Jadi setiap guru ini memiliki pengalaman yang sangat berbeda di setiap pengajarannya. Menurut Bu Dewi, kalau ada sesi tukar pengalaman di MGMP sangat terlihat perbedaan, sangat terlihat ciri khas dari setiap sekolah. Jadi saling tukar pengalaman sama PPM ini sangat berfungsi bagi setiap guru untuk menambah wawasan dari pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, menambah wawasan dan mengupdate perkembangan ilmu, karena biologi selalu berkembang, tidak seperti ilmu yang lain. Nah, menurut Bu Dewi memberi contoh pada tahun 1991 kingdom hanya 2, yakni Pelangi dan Animalia. Sekarang sudah menjadi 6 kingdom, yakni Animalia, Pelangi, Monera, Fungi, dan Protista, seperti itu. Nah, yang ketiga, MGMP juga merupakan wadah bagi guru untuk saling beri pengetahuan tentang IT. Biologi juga perlu memahami IT, bukan hanya memahami IT, juga biologi harus didukung dengan IT. Contoh Google Classroom dan aplikasi lainnya. Nah, contoh yang terbaru lagi yakni perkembangan augmented reality sebagai untuk dikembangkan di buku. Jadi augmented reality ini diintegrasikan dengan buku pembelajaran. Itu sangat dapat membantu siswa, seperti itu. Kemudian bahasan kedua dari analisis transkrip wawancara kami yakni lesson study. Menurut Dewi, lesson study ini meliputi perencanaan PPM sesuai dengan RPP dan metode yang digunakan, pelaksanaan PPM sesuai dengan RPP,
pengalaman selama PBM dilakukan tempat guru atau supervisi. Jadi pengalaman selama PBM ini sangat berguna untuk refleksi atau untuk menambah pengetahuan dari guru. Kemudian yang keempat, refleksi, masukan atau saran pemecah masalah jika ada kendala dalam proses PBM yang kita lakukan. Selanjutnya, hal yang diperlukan dalam lesson tadi, yakni yang pertama, perlu jiwa logis dan edukatif. Artinya tidak boleh saling menjatuhkan antar guru dan bisa menerima pendapat orang lain, berjiwa besar untuk dikritik. Jadi lesson study ini berfungsi untuk mengetahui apa saja sih kekurangan dari pembelajaran yang telah dilakukan, apa saja permasalahan yang paling besar, permasalahan yang besar di pembelajaran, sehingga kita dapat melakukan tindakan-tindakan yang tepat untuk memperbaiki permasalahan dan memperbaiki kekurangan tersebut. Kemudian lesson study juga bisa dimasukkan dalam program MGMP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil wawancara selanjutnya, di mana sebagai guru yang diamati harus benar-benar siapkan RPP sesimpel dan semudah mungkin. Materi yang kita siapkan jangan sampai berantakan. Artinya, mengapa jangan sampai berantakan? Karena jangan sampai peserta didik itu tidak paham dengan materi yang kita ajarkan. Kemudian persiapan psikologi juga, karena beda kondisi mengajar biasa yang luas dengan kondisi diamati orang. Artinya, dengan kondisi yang berbeda-beda itu juga sangat mempengaruhi bagaimana kita enjoy dan sangat santai dalam mengajar. Kemudian harapan seorang pendidik mengenai kebijakan sekolah saat ini maupun kebijakan pemerintah mengenai pendidikan adalah yang pertama, terbentuknya karakter siswa yang sempurna mental dengan spiritual, mampu menyelesaikan permasalahan pada dirinya secara mandiri, kemudian mampu berinovasi dalam segala hal. Nah, harapan pribadi bagi kelompok kami, terbentuknya manusia yang mampu mengangkat nama Islam, terutama di tingkat internasional. Nah, sekian dari hasil presentasi wawancara kami. Jika teman-teman semua ingin berkomentar atau ingin bertanya, silakan tulis saja di kolom komentar di bawah. Jika ada salah-salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalankan ibadah puasa.